dalam suatu pertemuan di Masjid Basroh menanyakan tentang kedudukan orang yang berdosa besar, sebagaimana pandangan golongan Khawarij yang mengatakan orang yang berbuat dosa besar itu telah keluar dari agama dan kafir. Dan pandangan kaum Murji'ah mengatakan bahwa orang yang berbuat dosa besar itu tidak merusak keimanan atau mereka tetap mukmin. Sementara Hasan Al-Basri berpikir untuk memberikan jawaban. Wasil bin Atta mengeluarkan pendapatnya yang mengatakan bahwa orang yang berbuat dosa besar bukan mukmin mutlak dan bukan kafir mutlak. Akan tetapi dia berada pada posisi di antara dua posisi, yaitu al-manzilah bain al-manzilatain. Tidak kafir dan tidak pula mukmin. Kemudian Wasil berdiri dan menjauhkan diri, pergi ke tempat lain di masjid dan mengulang-ulang apa yang telah dijawabnya terhadap jamaah Hasan Al-Basri. Dan ketika itu Hasan Al-Basri berkata, Wasil telah menjauhkan diri dari kita. Berdasarkan pada keterangan ini dapat diketahui bahwa paham posisi menengah yang membawa Wasil memisahkan diri dari gurunya dan membuat kelompok baru yang akhirnya menimbulkan satu paham teologi Islam yang dikenal dengan nama paham atau aliran Mu'tazilah. Menurut kaum Mu'tazilah, pelaku dosa besar tidak dapat dikategorikan sebagai kafir karena dalam dirinya masih terpancar nilai keimanan, seperti keyakinannya akan Tuhan. Amal-amal kebajikan masih menjadi bagian dari kehidupannya. Tetapi jika perbuatan dosa besar itu tidak dibarengi dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan kekal di neraka. Begitu pula ia tidak dikatakan sebagai mukmin sebab perbuatan yang dilakukan dosa besar merupakan proyeksi perbuatan kufur, sehingga dalam keadaan seperti ini orang tersebut adalah fasik. Nah, ajaran Al-Khamsah yang kelima, itu yang terakhir, yaitu Al-Amr bin Al-Ma'ruf wa Al-Nahi Al-Munkar. Ajaran dasar yang kelima dari aliran Mu'tazilah adalah Al-Amr bin Al-Ma'ruf wa Al-Nahi Al-Munkar, yaitu perintah berbuat baik dan larangan untuk menjauhi hal-hal yang berbuat dosa atau berbuat jahat. Kewajiban untuk melaksanakan perintah ditunjukkan pada seluruh umat Islam. Sesuai dengan penjelasan Al-Quran, hendaklah kebajikan menyuruh yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah teknis pelaksanaannya, sehingga persoalan tersebut telah muncul sejak zaman sahabat Nabi sampai kepada saat sekarang ini. Menurut Mu'tazilah, kewajiban menunaikan amanah amr al-ma'ruf nahi munkar dapat dilaksanakan cukup dengan seruan, akan tetapi kalau perlu dengan kekerasan. Pelaksanaan amr ma'ruf nahi munkar tersebut ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu diketahui bahwa yang diperintahkan itu adalah ma'ruf dan yang dilarang itu adalah mungkar. Pelaksanaannya tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar dari keadaan yang sebenarnya, serta tidak pula membahayakan diri maupun harta seseorang kecuali yang sifatnya persengketaan. Semuanya ini dilaksanakan agar kebenaran dan ketentraman senantiasa terwujud dalam kehidupan sehari-hari, serta lebih memperkokoh keberadaannya. Kalangan Mu'tazilah mendasarkan aliran mereka ini pada 5 prinsip, yakni tauhid, keesaan Tuhan, al-adil, keadilan, al-wa'id wa al-wa'id, janji dan ancaman, al-manjilahan baina manjilatain, satu posisi di antara dua posisi, dan amr bin al-ma'ruf wa nahi munkar, menegakkan kebajikan dan menghentikan kemungkaran. Berdasarkan prinsip tauhid, mereka mengatakan bahwa sifat-sifat Tuhan adalah satu dan tidak dapat dilepaskan dari esensi zat Tuhan. Sifat-sifat yang tersebut dalam Al-Quran, khususnya yang bersesuaian dengan nama-nama Tuhan, mestilah diyakini berada dalam realitas yang absolut. Sesuatu yang absolut seharusnya tidak terbatas dan tidak terbagi-bagi, yakni tunggal.
Berdasarkan prinsip al-adl, maka mereka mempertegas statementnya bahwa manusia memiliki kebebasan berkehendak yang merupakan keniscayaan dari keadilan Tuhan. Menurut mereka, Tuhan mestilah berbuat sesuatu yang terbaik, yaitu soleh dan aslah, terhadap dunia yang diciptakannya. Segala perbuatan dan kehendak Tuhan tidak bisa bertentangan dengan paham keadilan. Inilah titik tolak pemikiran rasional mereka tentang pendapat-pendapat keagamaan. Dengan prinsip ketiga itu al-wa'd al-wa'id, maksudnya adalah surga dan neraka. Menurut keyakinan mereka bahwa jika seseorang masuk neraka, semestinya ia tidak akan menuju ke sana dengan alasan sifat Rahman, Tuhan, atau adanya intervensi Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan tidak adil kalau ia tidak memberi pahala kepada orang yang berbuat baik dan menghukum orang yang berbuat jahat. Prinsip keempat, yakni sebuah posisi di antara dua prinsip ini pada satu sisi merupakan metode filsafat mereka, namun pada sisi lain prinsip ini merupakan wawasan politik dalam kontroversi kesejarahan. Prinsip ini merupakan posisi menengah bagi pembuat dosa besar, tidak posisi mukmin dan tidak pula posisi kafir. Bahkan posisi surga bukan pula posisi neraka. Prinsip kelima, sebuah prinsip yang ditunjukkan untuk pembentukan corak masyarakat Islami. Hal ini tidak berbeda dengan golongan yang lain. Perbedaannya antara golongan tersebut pada bentuk pelaksanaannya. Menurut Mu'tazilah, perintah berbuat baik dan larangan berbuat jahat kalau dapat cukup dengan seruan, tapi kalau perlu dengan kekerasan. Menurut Harun Nasution, uraian di atas mencerminkan bentuk rasionalisme, tetapi bukan rasionalisme yang menentang dan menolak agama, serta tidak percaya kepada kebenaran keabsahan wahyu. Malahan rasionalisme yang tunduk dan menyesuaikan diri dengan kebenaran wahyu. Namun dalam pandangan dari uraian di atas juga tercermin bentuk ketidakrasionalan kaum Mu'tazilah, khususnya pada prinsip kelima. Menurut Al-Hayat, sebagaimana dikutip oleh Harun Nasution, seseorang belum berhak disebut sebagai pengikut Mu'tazilah sebelum benar-benar menerima secara keseluruhan usul al-khamsah, yakni tauhid, keadilan, janji baik dan ancaman, tempat di antara dua tempat, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, demikian saja uraian tentang al-Mu'tazilah itu. Mudah-mudahan mahasiswa bisa memahaminya dengan baik. Ya, sebagai kata akhir, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.